Baik, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana saya sebelum lanjut, suara saya bisa didengar? Oh ya, tak rane neng Gunung Kidul ya, Mas Tulus. Baik, baik, ya, ya, saya lanjut. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya bisa bersilaturahim kepada antum semua, teman-teman semua, adik-adik semua di pesantren Az-Zakiyah yang dikelola oleh Ustadz Tulus yang pada beberapa hari ini sedang mengadakan daurah atau kunjungan atau rihlah ke daerah Gunung Kidul di pesantren Tahfidz Al-Madinah. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan yang sangat mulia ini bisa menyapa, bisa berjumpa walaupun hanya secara virtual dengan adik-adik sekalian serta para pengelola serta asatidzah di Pondok Az-Zakiyah maupun Al-Madinah. Pada kesempatan ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya sharing saja. Saya diberikan waktu selama 1 jam, nanti mungkin dari saya 30 menit, kemudian bagusnya kita bisa dialog atau tanya jawab. Karena background saya seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Tulus, saya bukan pengajar di pesantren, saya pengajar di perguruan tinggi, sehingga mudah-mudahan nanti apa yang sudah saya pelajari dan informasi yang sudah saya dapatkan baik terkait dengan ilmu-ilmu dunia maupun ilmu-ilmu akhirat ukhrawi itu bisa kita sharingkan. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan suatu kiasan ya. Suatu kiasan bahwasanya alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya bisa membersamai para hafidz Quran ya, para penghafal Quran, para penjaga Al-Quran, para pengemban amanah Al-Quran yang memang sudah sejak lama meniatkan dirinya untuk berkecimpung di dunia ini, di mana bisa jadi nanti Al-Quran itu kemudian membimbing kita, atau kemudian nanti bisa jadi Al-Quran itu menjadi salah satu sarana di antara sarana-sarana amal soleh kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran itu ada mutiara-mutiara, di mana adik-adik sekalian, para pemirsa, ini saya ringkap sekalian juga, bisa mengambil hikmah dari Al-Quran tersebut, yaitu mutiara. Dan seperti yang kita ketahui, adik-adik semuanya tahu, mutiara itu berasal dari mana? Dari laut ya. Jadi agar kemudian kita bisa mengambil mutiara, maka kita tidak bisa berdiam diri di tempat kita saat ini untuk mendapatkan mutiara asli, kecuali kalau order online atau membeli. Tapi kita pengen benar-benar bisa mendapatkan mutiara asli yang insya Allah itu akan berkemilau dan itu menjadi aset yang sangat berharga bagi kita semuanya. Kita perlu melakukan suatu perjalanan dari tempat kita menuju ke pantai, menuju ke laut. Maka di situ ada effort, di situ ada pengorbanan, di situ ada perjalanan yang tidak selamanya itu baik-baik saja. Kadang di sana ada hambatan dan rintangan dalam rangka kita mencari mutiara. Sama seperti nanti ketika kita ingin mendapatkan mutiara dari Al-Quran tersebut. Kemudian ketika sudah sampai di pantai, maka kita akan kemudian disuguhkan oleh pemandangan yang sangat elok ketika berada di pantai. Nah, ini
sangat disayangkan kita sedang berada pada masa pandemi. Pantai-pantai di Gunung Kidul kebanyakan ditutup ya, kecuali nanti Kiai Reki atau Ustadz Reki bisa memandu pergi ke pantai dengan jalur yang lain ya. Nah, kita kemudian ketika sudah berada di pantai, di tepi pantai, walaupun pemandangannya itu sudah sangat indah sekali, tetapi kita jangan terlena dengan pemandangan itu. Tujuan kita adalah mencari mutiara. Kebanyakan orang itu ketika sudah melihat godaan dunia, maka dia kadang terpalingkan. Bisa terpaling sejenak, bisa terpaling beberapa lama, bahkan kemudian bisa terpaling selamanya atau dalam jangka waktu yang lama. Nah, kita pasti tidak akan mendapatkan mutiara di pinggir pantai. Di tepi pantai tidak ada mutiara. Tetapi kita harus kemudian menggandakan kinerja kita, menggandakan ikhtiar dan usaha kita untuk kemudian kita menuju ke tengah lautan. Karena mutiara tidak berada di tepi pantai, tetapi berada di tengah laut. Maka kemudian kita mengadakan usaha ikhtiar kita, kemudian kita mencari kapal, mencari tumpangan, mencari sarana dan prasarana agar kemudian kita bisa ke tengah laut. Nah, itu pun belum cukup. Di tengah laut, di permukaan laut itu tidak ada mutiara. Kita pun kemudian dituntut kembali untuk menggandakan usaha dan ikhtiar kita, sekalian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kemudian harus turun menyelam ke dasar laut. Ya. Karena mutiara itu adanya di dasar laut. Maka kemudian kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan fisik dan mental kita untuk kemudian menyelam. Ya, jadi ini mudah-mudahan nanti bisa diikuti ilustrasi saya ini. Kita berasal dari tempat kita masing-masing, kemudian kita pergi ke pantai, kita tidak cukup di pantai, kita kemudian harus menyeberang ke tengah lautan, mengendarai ombak, dan kemudian kadang juga ada badai, dan itu pun belum cukup, kita harus kemudian menyelam. Nah, menyelam ini ada fenomena fisika yang unik di dalam pantai, di dalam air laut, di dalam laut. Bahwasanya semakin kita menyelam ke dasar air, maka tekanannya semakin tinggi, semakin berat, semakin hebat. Maka jikalau kita pengen menuju ke dasar lautan, maka tantangannya itu juga semakin tinggi. Dan inilah yang dihadapi tantangan dan rintangan oleh para pencari mutiara-mutiara Qur'ani. Ketika kemudian dia menyelam semakin ke dalam, semakin ke dasar, maka tekanannya semakin berat, oksigennya semakin sedikit, dan kemudian kondisinya semakin gelap. Begitu sampai ke dasar laut, maka kemudian kita berusaha mencari kerang. Nah, dari semua kerang-kerang yang kita temui, itu ternyata tidak semuanya menyimpan mutiara. Kita kemudian harus bersusah payah untuk kemudian membukanya, mencungkilnya agar kemudian kita bisa mendapatkan mutiara tersebut. Kadang sudah dapat kerangnya, tetapi ternyata isinya zong, tidak ada apa-apanya. Tapi kemudian kita terus berusaha mencari atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan menggandakan, melipat gandakan ikhtiar dan tawakal kita, maka kemudian kita bisa mendapatkan mutiara di dasar laut pada kerang yang terindah, yang baik, dan itu adalah merupakan mutiara yang tidak ternilai harganya. Nah, maka di sini dari cerita ini saya mencoba memberikan pemaknaan dan mudah-mudahan adik-adik semua bisa mengikuti ilustrasi yang saya sampaikan, bahwasanya benar hari ini kita sudah berinteraksi dengan Quran, benar hari ini kita sudah kemudian menghafal Quran, kita membaca Al-Quran, kita kemudian berusaha untuk mengamalkan Al-Quran, dan kemudian kalau kita mau lebih dalam lagi menggali mutiara-mutiara Qurani agar kemudian itu bisa bekerja pada diri kita, kehidupan kita di dunia maupun kehidupan di akhirat, maka memerlukan usaha yang lebih lagi. Dan ini adalah merupakan tantangan kita semuanya, dan kita meyakini bahwasanya
semakin besar usaha yang kemudian kita lakukan, maka insya Allah di sana pahalanya pun juga akan semakin besar. Besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya effort, besarnya ikhtiar, besarnya tantangan yang dilalui oleh orang tersebut. Maka seberat-berat tantangan itu adalah para nabi dan para rasul dalam mereka memegang amanah dakwah, memegang amanah Quran ini. Rasulullah Muhammad SAW melampaui tantangan itu dan kemudian beliau menjadi manusia yang terbaik. Maka mudah-mudahan nanti ketika adik-adik sekalian dan kita semuanya doakan kami para pengurus, para ustadz-ustadzah yang mengampu kegiatan Qur'ani ini diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melalui jalan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pengembangan diri. Jadi adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, itu setelah ini adalah lulus, maka di sana ada terpampang pilihan-pilihan hidup. Ya. Jadi saya katakan pilihan-pilihan hidup karena kita bebas memilih. Kita nanti setelah lulus mau masuk ke sekolah ABCD, ke pondok ABCD, atau kemudian melakukan aktivitas ini dan itu ada pilihan yang terpampang di depan kita. Maka pilihan-pilihan itu mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan input yang baik untuk memilih sesuatu yang tepat. Karena di sebalik pilihan itu, ketika kita diberikan kebebasan ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ketika kita tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih itu misalkan kita semuanya terlahir di Indonesia. Kenapa kemudian tidak terlahir di Amerika atau di Eropa? Kita tidak bisa protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa warna kulit kita itu coklat sawo matang atau kemudian tidak seperti bule, ya. Kemudian kenapa hidung kita mancung dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dipilih. Ketika kita tidak bisa memilih, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan meminta pertanggungjawaban kepada kita semuanya. Tetapi kemudian ketika kita bisa memilih, hari ini kita mau membaca Quran atau tidak, maka kemudian disitulah nanti ada hisab di sana. Ketika kita nanti memilih jalan hidup kita, maka di sana juga akan ada hisab yang mudah-mudahan ini nanti menjadi bahan pertimbangan kenapa saya memilih jalan tersebut. Mudah-mudahan itu karena memang pilihan dari hati nurani kita yang didasarkan pada pertimbangan jangka panjang, baik itu kehidupan di dunia 10 tahun, 20 tahun maupun kehidupan kita di akhirat insya Allah. Maka kemudian kita pengen agar para generasi penerus kita semuanya itu lebih baik daripada generasi sebelumnya. Di sana ada di dalam manajemen kepribadian itu lebih tepatnya di strategic plan itu kita perlu memahami empat kaidah utama, poin utama di dalam kita merancang strategi kita di masa depan. Yang pertama adalah kita mengetahui situasi dan kondisi kita hari ini, baik secara pribadi, secara keluarga, komunitas maupun secara global. Kita ini sedang berada di mana atau keadaan hari ini. Kemudian yang kedua adalah kita perlu mengetahui gambaran masa depan kita. Ya, future kita, masa depan kita, cita-cita kita, visi kita, harapan-harapan kita itu mau jadi apa. Nah, ini harapannya nanti ya, teman-teman sekalian, adik-adik bisa berdiskusi dengan orang-orang terdekat terkait dengan bagaimana masa depan. Orang-orang sukses ya, diantaranya adalah para nabi dan orang-orang soleh sebelum kita, itu mereka bisa melihat gambaran masa depan yang jelas. Mereka kemudian bisa menggambarkan surga, bisa menggambarkan neraka, sehingga kemudian mereka bisa meniti jalan untuk menuju pada future-nya yang didambakan. Kemudian yang ketiga, ini waktunya terbatas, nanti di lain kesempatan bisa kita uraikan lagi, yaitu
antara masa sekarang dengan masa depan itu harus kemudian kita rencanakan. Bagaimana kita yang saat ini mungkin umurnya baru 15 atau 20 tahun atau 25 tahun, itu kemudian kita menuju ke masa depan sesuai dengan cita-cita kita. Masa depan ini bisa kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Saya besok setelah lulus dari Azakiyah mau jadi apa, itu adalah sesuatu yang future. Maka kemudian kita merancang plan-nya. Ya. Plan ini kemudian kita bisa pecah menjadi rencana 10 tahunan. Jadi 10 tahun ke depan itu mau ngapain, 20 tahun ke depan mau ngapain, 30 tahun ke depan mau ngapain. Bisa juga kemudian nanti di breakdown, dipecah menjadi lebih kecil lagi, sehingga menjadi rencana tahunan, rencana bulanan, rencana harian, bahkan kemudian rencana per jamnya. Nah, kemudian setelah kita merencanakan, maka kemudian kita perlu mengidentifikasikan. Yang keempat, ini adalah hambatan dan tantangannya. Karena hidup ini tidak seindah yang kita bayangkan. Kadang hidup ini harus kemudian perlu lika-liku yang sangat-sangat kadang memeras keringat, kadang kemudian memeras air mata, kadang memeras darah dan lain sebagainya. Nah, kita harus siap dengan segala kemungkinan ini, dan kemudian kita harus bisa mencari solusi ketika suatu saat kita ketemu dengan masalah tersebut. Misalkan ada masalah ekonomi, nah bagaimana kemudian kita mengantisipasi ekonominya. Kemudian masalah sosial, masalah teman, masalah pergaulan dan lain sebagainya, kita harus persiapkan. Ini masih konsep, mudah-mudahan nanti suatu saat bisa kita gali lebih dalam lagi ya. Berikutnya adalah, ini sudah 4. Yang terakhir yang ingin saya sharingkan adalah kita semuanya ingin menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang kokoh untuk bisa menapaki kehidupan ini di masa-masa mendatang. Ini bahasa orang tua, tetapi mudah-mudahan para anak-anak muda ini bisa menangkapnya. Karena di era saat ini, generasi milenial, generasi kalian, adik-adik kalian, dan juga anak-anak SMP, SMA sekarang itu perlu menjadi generasi-generasi yang tangguh, agar kemudian bisa mengemban amanah yang berada di pundaknya, amanah Rabbaniyah, amanah Imaniyah, amanah Qur'aniyah, amanah-amanah sosial, dan mungkin juga amanah-amanah orang tua dan keluarga. Maka kita perlu mencetak pribadi-pribadi yang tangguh. Nah, di sini ada 5 poin penting yang harus dimiliki oleh seorang pribadi yang berkualitas tangguh. Ini saya ambilkan dari informasi terkait dengan kualifikasi pasukan khusus di militer ya. Nggak apa-apa, kita nanti bisa analogikan, kita bisa kiaskan, kita kemudian bisa serap analogi ini untuk para kader-kader Qur'ani dan kader-kader murabbi-murabbiah, calon-calon pencetak generasi Islam. Jadi kalau di TNI itu, kalau Angkatan Darat punya Kopassus, ya, kalau di Angkatan Udara punya Paskhas, kalau di Angkatan Laut dia punya Danjaka. Nah, kualifikasi ini harus kemudian dimiliki oleh tiap-tiap calon anggota pasukan khusus tersebut. Nah, para penghafal Quran itu saya mengibaratkan adalah pasukan-pasukan khusus yang dimiliki oleh generasi Islam. Sebagaimana zaman dulu Rasulullah SAW juga sangat memberikan perhatian kepada qurra mereka, ahlul Quran mereka. Bahkan kemudian ketika terjadi insiden terbunuhnya beberapa qurra yang terjadi pada zaman tersebut, maka Rasulullah SAW langsung kemudian menyatakan perang dengan pihak yang membunuh mereka. Maka ini pasukan khusus itu ada 5. Yang pertama adalah harus memiliki stress resistance. Ini bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah kemampuan untuk menahan tekanan atau menahan stres. Ini kualifikasi seorang kader tangguh, seorang
calon harapan generasi penerus yang baik itu harus tahan terhadap stres. Dan selama ini Antuna semua, para adik-adik semua sudah sedikit banyak membuktikan berinteraksi dengan Quran itu memerlukan suatu ketahanan terhadap stres yang tinggi. Adanya target-target setoran, adanya kemudian pengaturan waktu, adanya kemudian batasan-batasan, itu merupakan latihan bagi kita semuanya untuk menjadi pribadi yang tangguh. Bahkan Muslim itu sendiri dengan adanya halal dan haram itu sebenarnya sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi pribadi yang tahan terhadap tekanan. Dan itu akan terbukti ketika di masa-masa kita menghadapi tekanan, baik itu tekanan yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya mental, kita kemudian bisa menjadi pemenangnya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pribadi yang tangguh dan tahan terhadap segala beban yang ada di dunia ini, asalkan kemudian niat kita untuk lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah memiliki extreme competitiveness. Jadi persaingan yang sangat-sangat ekstrim, sangat-sangat bagus ya. Jadi kita mengenal di dalam istilah Qur'ani, istilah Islam kita, fastabiqul khairat, bagaimana kemudian kita harus selalu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maka kemudian ketika menghafal Quran, maka extreme competitiveness itu harus kemudian targetnya menyelesaikan hafalan 30 juz ya. Tidak hanya kemudian berhenti pada 1 juz, 2 juz dan seterusnya. Nah, ini para penghafal Quran sebenarnya juga sedang dilatih untuk bisa memiliki extreme competitiveness. Nanti misalkan masuk ke aroyah, masuk ke perguruan tinggi, masuk ke jenjang kehidupan berikutnya, termasuk mungkin nyari jodoh nanti Ustaz Tulus ini, itu juga ada extreme competitiveness. Nah, kalau kemudian generasi kita tidak siap dengan era kompetisi seperti ini, maka mereka akan kemudian tergagap dan kemudian tersingkirkan. Maka mudah-mudahan kita selalu siap untuk berkompetisi, tentu saja kompetisi dalam hal kebaikan ya. Para sahabat selalu berlomba. Misalkan ada sahabat yang lain menginfakkan 10% hartanya, maka yang lainnya tertantang. Saya menginfakkan 30% hartanya, yang lain tertantang menginfakkan 50% hartanya, yang lainnya tertantang sampai menginfakkan seluruh hartanya. Ini adalah era-era kompetisi di dalam kebaikan. Berikutnya adalah ada reliance. Jadi ada kemandirian, mengandalkan diri sendiri. Bagaimana kita membangun kapasitas diri kita. Kita selamanya tidak bisa bergantung kepada orang lain. Kita bergantung kepada orang tua kita, kita bergantung kepada senior kita bergantung kepada ustadz kita bergantung kepada mentor kita dan lain sebagainya. Ada masanya kita akan kemudian ketika mendaki gunung itu, maka di atas itu sudah nggak ada orang lain lagi kecuali diri kita. Nah, saat itu kemudian kita bisa memandang ke bawah dengan pemandangan yang sangat apik dan sangat luar biasa sekali, dan disitulah nanti kita akan mengandalkan diri kita sendiri. Dan ini perlu disadari agar kemudian kita tidak bergantung kepada makhluk ya. Desain yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada Nabi dan Rasul yang terhil, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kemudian perjalanan hidupnya itu selalu kehilangan orang-orang tercintanya. Sebelum Rasulullah lahir, beliau sudah kehilangan ayahandanya. Kemudian baru usia kecil dia sudah kehilangan ibunda tercintanya. Ketika dititipkan kepada paman, kepada kakeknya, maka kemudian kakeknya pun juga meninggal pada usia Muhammad kecil. Dan kemudian akhirnya dititipkan kepada pamannya. Itu pun kemudian di dalam masa kenabian, paman kemudian istrinya yang tercinta Khadijah itu kemudian meninggalkannya. Artinya apa? Artinya bersandar pada diri sendiri itu nanti kemudian membangkitkan rasa tauhid dia,
bahwasanya dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersandar pada dirinya sendiri. Sehingga ini nanti kemampuan-kemampuan untuk menyandarkan kepada makhluk itu bisa dikurangi, apapun itu proses penyandarannya, baik itu perkara-perkara dunia maupun perkara-perkara akhirat. Jadi harus punya confidence ya. Nah, jadi ada masanya kita kemudian akan berpisah dengan teman-teman kita yang selama ini tidur bareng, makan bareng, berkegiatan bareng, dolan bareng dan lain sebagainya. Ada saatnya kita berdiri di kaki kita sendiri, dan itulah saatnya ajang pembuktian kualitas pribadi kita yang nantinya itu akan sangat berguna bagi diri sendiri maupun masyarakat kita. Yang keempat, itu adalah kita selalu punya mekanisme muhasabah, self criticism. Bagaimana kita selalu mengkritik diri kita sendiri.